Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Warda Iza Wulandari, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2018. Di video kali ini, kakak akan memberikan materi pembelajaran mengenai virus. Sebelum itu, kakak ingin mengingatkan apa cabang biologi yang membahas tentang virus. Ya, betul, virologi. Kita akan membahas tentang virus. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah penemuan dari virus. Penemu pertama dari virus yaitu Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini menemukan pada tanaman tembakau terdapat penyakit mozaik. Nah, apa itu penyakit mozaik? Penyakit mozaik ini yaitu adanya bercak-bercak kuning di daun tanaman tembakau. Penemu kedua yaitu Dmitri Ivanovsky. Nah, Dmitri Ivanovsky ini menemukan bahwasanya pada saat dia mengekstrak tanaman tembakau yang rusak tadi, kemudian dia menyaring hasil ekstrak tersebut. Nah, ternyata Dmitri Ivanovsky ini melihat bahwa agen di dalam ekstrak tersebut masih lolos. Dan dia menyimpulkan bahwasanya agen tersebut lebih kecil dari bakteri. Penemu ketiga yaitu Martinus Beijering. Nah, Martinus Beijering ini mengemukakan dan juga melakukan penelitian menggunakan tanaman tembakau yang rusak. Nah, tanaman tembakau yang rusak tadi itu diekstrak olehnya, kemudian hasil ekstrakan tersebut disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Nah, hasilnya tanaman tembakau yang sehat itu dia juga memiliki penyakit mozaik. Martinus Beijering ini menyimpulkan bahwasanya patogen yang menyerang tanaman tembakau yang sehat itu mampu bereproduksi. Penemu keempat yaitu Wendell Stanley. Nah, Wendell Stanley ini meneruskan penelitian dari Martinus Beijering dan dia menyimpulkan bahwasanya agen tersebut dapat dikristalkan dan dia menyebut virus. Nah, dari sini paham kan mengenai sejarah virus? Oke, kita lanjut ke materi struktur tubuh virus. Nah, struktur tubuh virus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kepala, leher, dan juga ekor. Nah, di bagian kepala terdapat kapsid dan juga materi genetik, DNA atau RNA saja. Untuk bagian ekor terdapat seluruh ekor, kemudian serabut ekor, kemudian jarum penusuk dan juga pelat basal. Kita lanjut ke bentuk-bentuk virus ya. Jadi bentuk-bentuk virus ada yang berbentuk bulat, kemudian ada yang berbentuk tabung, kemudian ada yang berbentuk seperti huruf T. Nah, untuk yang berbentuk bulat contohnya yaitu TMF. Jadi TMF ini tobacco mosaic virus. Kemudian untuk yang berbentuk bulat contohnya virus influenza dan juga virus corona. Dan yang berbentuk huruf T kita contohkan seperti struktur tubuh virus tadi yaitu bakteriofag. Setelah kita mempelajari tentang struktur tubuh virus dan juga bentuk-bentuk virus, kita lanjut ke reproduksi virus ya. Jadi reproduksi virus dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama daur lisis dan juga daur lisogenik. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi, fase lisis atau daur lisis terdapat 5 fase. Yang pertama ada adsorpsi, kemudian infeksi atau injeksi atau kita bisa menyebutkan penetrasi, kemudian sintesis dan juga replikasi, perakitan, yang terakhir yaitu lisis. Pada fase adsorpsi ini kita contohkan sel inangnya bakteri ya. Jadi pada fase ini virus melakukan penempelan melalui serabut ekor ke dalam dinding sel bakteri. Nah, setelah itu virus akan menginjeksikan materi genetik yang dia punya ke dalam sel tubuh bakteri. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan fase sintesis. Nah, fase sintesis ini DNA virus mengalihfungsikan DNA bakteri sehingga DNA bakteri ini akan terhidrolisis dan hancur. Nah,
selanjutnya ketika DNA virus menguasai sel tubuh bakteri, dia melanjutkan proses perakitan, di mana pada proses perakitan ini terjadi pembentukan bagian-bagian dari virus. Nah, bagian-bagian virus ketika sudah selesai dibentuk, dia akan membentuk struktur tubuh virus yang utuh. Nah, setelah itu ke tahap terakhir yaitu fase lisis, di mana fase lisis ini dinding sel dari bakteri akan pecah, akan hancur atau mengalami lisis. Nah, setelah mengalami lisis, baru virus-virus tersebut keluar dan juga nantinya akan menginjeksi sel inang lain. Proses dinding sel hancur dibantu dengan enzim lisozim. Untuk fase litik sudah paham kan ya? Oke, untuk lebih mengingat lagi, kakak punya kunci 3D-nya loh, yaitu adisi pelit. Nah, ad yaitu adsorpsi, I infeksi atau injeksi atau kita sebut dengan penetrasi, kemudian C yaitu fase sintesis dan juga replikasi, kemudian P itu fase perakitan, lit yaitu fase litik. Lebih mudah kan? Nah, kita lanjut ke daur lisogenik ya. Jadi daur lisogenik ini tidak jauh beda dengan daur litik. Jadi proses daur lisogenik yang pertama yaitu ada adsorpsi, kemudian injeksi atau penetrasi atau infeksi, kemudian ada proses penggabungan, setelah itu proses pembelahan, kemudian proses sintesis atau replikasi, kemudian perakitan dan juga lisis. Untuk fase adsorpsi sama halnya dengan fase lisis tadi. Jadi fase adsorpsi ini proses penempelan serabut ekor dari virus ke dinding sel bakteri atau sel inang lainnya. Kemudian dilanjutkan fase infeksi yang mana materi genetik yang dimiliki oleh virus diinjeksikan ke dalam sel tubuh bakteri. Setelah itu, ketika DNA bakteri atau DNA virus itu sudah masuk ke dalam tubuh bakteri, dia akan melakukan proses penggabungan dengan DNA bakteri yang akan membentuk profag. Nah, setelah proses penggabungan, dia melanjutkan proses pembelahan diri. Nah, setelah pembelahan diri selesai, dia melakukan proses sintesis atau replikasi. Setelah itu, dia melakukan proses perakitan, di mana proses perakitan ini yaitu membentuk komponen-komponen atau struktur tubuh bakteri, mulai dari kepala, leher, kemudian ekor, serabut ekor, selubung ekor, dan juga jarum penusuk. Nah, kemudian lanjut ke fase lisis, yaitu fase terakhir, karena dinding sel inang akan dihancurkan oleh virus dengan bantuan enzim lisozim. Kemudian virus ini akan keluar dan juga akan menginjeksi sel inang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke peranan virus ya. Jadi, peranan virus tidak hanya merugikan, tetapi juga menguntungkan. Salah satunya pada proses pembuatan vaksin. Oke, materi sudah selesai ya. Cukup sekian materi yang kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.